Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa panas ini? Kurang keras. Coba, ini ada haji-haji di belakang tuh. Pak Haji, mohon izin. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru kedengar suaranya. Aduh, ini tiba-tiba banget ya. Saya jujur 26 give applause-nya dong. Aduh, oke. Pertama kita terima kasih dulu buat Soptik ya yang udah ngundang ke sini. Walaupun saya agak gimana? Aku masih agak-agak gitu ya. Terus nah ini saya diminta nih ya. Jadi riset produk terlaris di Shopee, plugin. Jadi kalau yang belum tahu, belum beli, ya udah beli aja. Nah, mungkin ini acaranya agak unik juga. Biasanya kalau Ustadz itu dimulai dengan pengajian, kita berdiri sebentar. Boleh saya minta waktunya teman-teman untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Dari tim Soptik ya, CEO kita Bapak Fahmi Bayaki Game Control-nya ya. Monggo yang banyak Pak CEO. Neng 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 neng. Kalau lagi nyamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembicara, Pak Mukid, Pak Udi, Wak, makasih sudah datang. Kompetitor Pak Udi ya, Mas Faizul dari Malaysia jauh-jauh datang dari Malaysia ke sini hanya untuk mengikuti temu bisnis secara Soptik. Bang Faizul ke depan bang, di depan sini ya, di depan lah, sini lah. Nanti kita berkolaborasi dengan siapapun kita siap. Soptik baru 1 tahun, baru anak kecil lah, kalau bisa dibilang masih bayi. Membernya juga baru belum sampai 10.000, masih sedikit, tapi efeknya luar biasa. Saya bertemu dengan teman-teman di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Kan saya pakai Soptik, alhamdulillah bermanfaat gitu. Saya juga nggak nyangka ketika dulu, saya masih ingat banget ketika mau launching, itu saya bertemu dengan Mas Iqbal, dengan Pak Andi Triana, dengan Mas Sakti Alamsah, memberitahu ke mereka, ini mau launching gimana. Saya nggak bisa launching produk. Teman-teman tahu kalau saya biasanya launching apa? Gak ada launching produk. Saya waktu itu nanyain gimana cara launching. Udah gas aja. Akhirnya kita gas. Dan alhamdulillah ternyata responnya luar biasa. Teman-teman pakai. Dan kita pun yang timnya hanya 5 orang.
4-5 orang kaget dengan respon yang luar biasa tersebut. Sampai berjalannya waktu, nambah produk, akhirnya kita bisa ekspansi ke negara sebelah, ke Malaysia juga. Kita beberapa produk kita juga dipakai di China juga, dan di Singapura juga. Nanti Pak Faizul nanti akan berbicara tentang produk kita. Ya. Yang pasti saya ucapkan terima kasih buat teman-teman datang ke sini. Mudah-mudahan jadi jalan rezeki ya. Amin. Termasuk nanti sore kita akan demo dari produk terbaru kita, namanya Edge Pilot. Apa itu nanti sore aja kita bahas ya. Ya, nanti sore kita bahas, kita demo, dan teman-teman yang mau pakai silakan kita bantu untuk setup juga di sini. Itu saja Mas Seto, makasih. Saya terima kasih banyak khusus untuk Waudi udah datang jauh-jauh ke sini. Buat Mas Bukit yang belum datang ya. Ya, saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Makasih banyak udah datang ke sini. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, bisa bertemu bareng-bareng. Kalau kata Pak Haji Arianto, 2026 ultra kaya. Nah, jadi ultra kaya. Portofolionya udah ada Waudi, ada Mas Bukit, ya, ada Mas Faizul, ya. Mas, kau di sini Mas, Kang Faizul. Ya, bukan Panci, bukan, Kang Faizul. Terima kasih banyak. Itu saja mungkin dari saya. Mas Seto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Fahmi, ya saya manggilnya Ustadz Fahmi. Jadi terima kasih. Ini saya ucapkan sekali lagi buat guru-guru saya, suhu saya. Jadi ini dia, Autolaris, ya, pengiriman COD. Udah pada tahu kan agregator? Ini biasanya ChatGPT. Nah, jadi dari Autolaris itu ada juga tiketing ya, dia agak berbeda sedikit dari kompetitor ex kompetitor, mohon maaf. Jadi ini adalah ex kompetitor saya dulu, karena saya sudah tidak di sebelah, jadi saya lebih santai ngomongnya ex kompetitor ya. Tapi kita sebut dengan lantang ini ya, karena tanpa adanya Autolaris di sini kita nggak bisa makan durian secara ugal-ugalan, karena nggak mungkin saya bilang gratis, nanti diminta. Jadi acara ini terselenggara juga karena teman-teman dari Autolaris ya, yang sudah mensponsori penuh adanya event ini, dan katanya Mas mau dibikin di mana lagi? Nah ini teman-teman Tasik tagih, katanya mau di mana, digas sama Autolaris ya. Agregator pengiriman gitu, ada e-book, seminar. Kalau yang paling dekat itu ada tiketnya Dodit kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, benar, ada stand up komedinya Dodit di tour ya. Terus ada macam-macam nih, penjualan produk digital, terus ada auto stock ya, auto stock. Jadi kalau teman-teman nggak punya barang, nah udah minta aja, mau minjem gudangnya, ngomong aja. Kalau nggak gratis, bilang Mas kemarin aku datang ke acara automotif katanya gratis. Nah itu minta aja. Oke. Terus selain itu juga tuan rumah ya, tanpa adanya kekuatan tuan rumah Kaju ya, Kaju mana nih, Kaju kagak ada. Jadi Kaju disponsori. Nah whitelist kita ada yang pakai WL atau di sini organik semua, WL semua kan? Jadi senyum-senyumnya kayak. Nah di samping sana ada Melangkah ya, ada melangkah.id, itu akun Indonesia yo pengisi, yo dimintain duit terbaik loh. Wah, kok mau sih? Pak, udah jadi ngisi acara, suruh bayar, panas-panasan di hutan, ya Allah, keterlaluan Ustaz ini ya. Oke, langsung aja kita sambut sepatah, dua patah, tiga patah katanya nih dari sponsor kita, Rizky. Ya, di sini jadi bukan Mas ya. Monggo Mas Rizky, waktu dan tempat dipersilahkan. Apa sih Autolaris Mas? Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dari kami kan berawal dari auto kirim. Jadi auto kirim itu agregator pengiriman khusus untuk API dan lain-lain. Kemudian kita terbitkan lagi Autolaris. Nah selain itu kami juga ada segmen
payment gateway. Jadi teman-teman mungkin yang mau mulai main web, untuk customernya bisa bayar kris, bisa bayar lewat GoPay, Dana, ShopeePay, itu juga nanti juga bisa lewat kami. Itu ya. Jadi mungkin saya di sini bukan untuk ngomong banyak, Mas Seto. Saya di sini mau belajar, mau kenalan. Jadi mudah-mudahan acara ini sukses. Gak hanya cuman dapat ilmu, tapi juga dapat koneksi, dapat wawasan baru. Jadi sama-sama kita berkembang di ke depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky dari Auto Laris. Karena nggak ada beliau juga nggak ada acara ini. Ya, Ustaz ya. Alhamdulillah. Wes, ini kita percepat. Habis ini kita langsung masuk seksi diskusi. Mungkin Mas sudah bisa dipersiapkan sesi diskusinya. Langsung? Oke, jadi kita langsung aja ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung belajar karena saya juga duduk di sini. Alhamdulillah, MC dadakan. Saya pengen di sini karena saya pengen belajar. Karena apa ya, insight-nya, ilmunya, izin Mas Gibran. Saya di sini tiba-tiba pasti ada yang kaget. Itu ngapain di depan katanya Seto itu. Itu ngapain ngomong di depan. Ya, jadi saya nerima tawaran ini juga karena saya ingin belajar. Jujur, saya jadi bisa connect sama teman-teman Tasik yang waktu di sebelumnya saya juga belum sempat connect ya. Terus saya bisa kenal sama Mas Mukid, saya bisa lebih dekat dengan Waudi. Jadi saya thank you banget buat Mas Fahmi dan langsung aja waktu dan tempat saya persiapkan untuk Waudi dan sesinya itu Behavior Audience 2026. Monggo. Waudi atas waktunya, sambutan yang meriah dulu. Tepuk tangan dulu buat Waudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Udi Juhadi, cuma biasa dikenal dengan Waudi. Selamat datang dan terima kasih buat Ustadz Fahmi, sang kompetitor. Terima kasih juga buat Haji Arianto yang sudah menyediakan tempat, dan untuk sponsor terima kasih sekali. Selamat datang, dan di sini saya cuma ingin ngobrol aja ya, tanpa bermaksud untuk menggurui atau apa, karena saya yakin teman-teman di sini jauh lebih maju daripada saya. Saya mah apa tuh? Waudi. Oke. Kemarin ditanya sama Ustaz Fahmi, tema utama dari acara ini tuh pertama itu Outlook Business 2026 ya tadi ya. Terus dia ngasih tema, cuma untuk tema itu saya udah agak expire. Sementara saya itu sekarang lebih memperdalami tentang behavior, Pak. Jadi kalau misalkan ngomongin tentang Outlook 2026, kuncinya kalau di versi saya itu adalah tentang kita memahami behavior, perilakunya perilaku apa aja. Saat kita berjualan atau bisnis lah ya, bisnis apapun, itu yang harus kita pahamin awal itu tentang behavior, perilaku. Nah, perilaku kita itu dihadapkan dengan 3 kondisi. Kalau kemarin-kemarin teorinya itu kita paham dengan perilaku audien, Pak. Padahal ternyata realitanya kita itu dihadapkan dengan 2 perilaku tambahan, yaitu perilaku platform dan perilaku kita sendiri. Dan perilaku kita sendiri itu kuncinya malah. Oh, perasaan suaranya dia ya. Oke. Jadi behavior ini untuk kita bisa menaklukkan 2026 versi saya, dan bahkan per November 2025 saya memutuskan kembali untuk terjun ke dunia IM. Setelah 2 tahun atau 3 tahun saya vakum di dunia IM, hanya memantau aja karena harus ngurus beberapa bisnis yang tidak secara bersentuhan langsung dengan IM. Nah, saat saya mau masuk di sana itu tantangannya lumayan besar. Apalagi banyak sekali pertanyaan bahwa, wah, aku mau mulai bisnis ini gimana, sementara untuk saat ini katanya harus mempersiapkan ini itu yang
nggak bisa dilakukan di tahun-tahun sebelum 2019. Kalau sebelum 2019 kita modal nekat aja udah bisa make money. Tapi untuk 2025, 2026 terlalu kompleksnya itu terlalu banyak. Tetapi setelah saya breakdown, ternyata kuncinya itu adalah di behavior dulu. Dan ini menjadi kunci dari 2020. Saya sangat mendalami tentang behavior, perilaku saya sendiri sebagai seorang pebisnis, perilaku audien, orang yang akan kita ajak untuk membeli produk kita atau jasa kita, dan yang ketiga adalah perilaku platform, di mana produk kita promosikan di platform itu. Oke, aku mulai dulu dari mana dulu nih? Dari yang 1, 2, apa 3, Pak? Bebas. Oke, aku mulai dari perilaku audien dulu. Oke, jadi apapun bisnisnya kita, apapun perilaku kita, sebetulnya mah tantangan terbesar itu adalah kita harus tahu perilaku audien kita. Setelah kita tahu siapa, di mana, dan bagaimana audien kita. Nah, ini acap kali menjadi lupa. Kita tuh cuma tahu, oh, target market siapa, target audiennya kita siapa gitu kan. Tetapi kita abai dengan perilaku mereka. Padahal perilaku ini menjadi kunci untuk akhirnya kita gampang closing. Seperti misalkan yang suka duren gitu kan, yang suka duren, aku yakin Pak Haji Arianto itu sangat banget mempelajari perilaku pecinta duren. Yang akhirnya mungkin dia memutuskan untuk jualan durennya langsung nih di kebun durennya, biar experience-nya itu beda dengan penjual-penjual duren lainnya. Itu kan menjadi sebuah perilaku unik dari pecinta duren. Sama halnya saat kita ngomongin audien Facebook, audien Google, audien Marketplace, audien TikTok, itu kan beda-beda. Walaupun orangnya satu, nyatanya saat orang satu berada di TikTok dan orang yang sama berada di Instagram dan di Shopee, itu perilakunya beda, Pak. Perilakunya beda. Sama halnya saat kita mau beli baju, kaos ya, kita datang ke pasar. Sama halnya saat kita mau beli baju, diulangi agak rewel. Kita mau beli kaos, datang ke pasar tradisional, lalu kita mau beli kaos juga, datang ke mall, itu perilaku kita udah beda. Udah pasti beda. Mulai dari perilaku kita, data, budget yang disediakan, pemilihan kualitas, itu udah pasti beda banget. Dan itu masuk ke behavior. Artinya, saat kita menjadi pembeli pun, perilaku itu beda. Beda tempat, beda perilaku. Artinya saat di dunia digital, di online, saat orang itu, kita sadar aja saat kita masuk ke TikTok, perilaku itu beda. Saat kita ada di Shopee, perilaku kita beda lagi. Gitu. Karena orangnya sama ya. Padahal orangnya sama, aku. Itu perilakunya beda-beda. Nah, si poin itu ditangkap oleh si platform. Makanya kita sering mendengar bahwa platform itu ngintai kita. Mereka ngintai kita, udah jadi rahasia umum lah, hanya untuk tahu perilaku kita. Kalau misalkan kita di negara ditanya, misalkan yang paling paham banget tentang perilaku orang Indonesia terhadap wisata, hiburan, gitu kan, datanya akan kalah dengan Traveloka dibanding negara kita sekalipun. Karena perilakunya ada di Traveloka, di GoFood. Sampai aku pernah dapat bocoran bahwa di GoFood itu punya data perilaku orang Indonesia. Kalau jam-jam segini tuh orang sukanya makan jenis makanan kayak gini, jenis makan kayak gitu. Itu penting banget. Platform gede gitu aja, mereka itu sangat mempelajari perilaku. Sampai ngintip ke HP kita untuk tahu perilaku kita itu seperti apa. Artinya setelah kita tahu target market, target audiens kita siapa, nextnya kita harus tahu perilaku mereka itu seperti apa. Tanpa kita tahu perilaku mereka seperti apa, ya akan lebih buang kos duit, akan lebih banyak energi yang kita keluarkan untuk marketing. Itu yang pertama. Masih panjang sih, cuma waktunya kan cuma 45 menit ya Pak. Sementara saya ada sesi buat roasting Pak, sama promosi. Promosi bikin. Izin guru,
kita tanyakan dulu. Jadi ada nggak yang baru sadar hari ini perihal, oh saya kalau lihat TikTok sama lihat Shopee beda. Coba angkat tangan. Ada yang baru nggak sadar hari ini? Nggak ada. Ada yang baru sadar nggak? Jadi udah sadar semua. Udah tahu semua ya. Kalau kita semua ini beneran udah sadar semua. Kalau kita lagi di TikTok beda, kita lagi di Facebook beda. Sadar semua berarti. Coba jujur. Ini mau ada Pak Udi biar ada. Nah, yang angkat tangan sana dikasih kaos autolaris ya. Nah itu. Oh ya, air. Mas, Mbak JJ itu yang angkat tangan, tolong dikasih baju autolaris. Ya, itu. Terima kasih Mas ya. Jadi baru sadar ya. Tuh. Termasuk seperti halnya agregator. Agregator kan banyak ya, ada autolaris, ada tit, Ya, karena nggak cocok, jadi yang disebutin. ya kan. Itu saat kita tidak tahu behavior seller, ya kan? Akhirnya kan bla 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 gitu kan. Karena aku dari Kuningan banyak banget seller itu perilakunya tuh kayak gitu. Mereka tuh ya unik-unik gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu Pak sebelum aku step ke behavior yang lain? Kayaknya lanjut ini lebih udah dalam soalnya. Satu aja. Boleh. Sebelum kita lanjut, Wak, ya. Kan kita ngomongin behavior. Ada nggak rencana buat tools ngedetek behavior itu? Oke. Keren. Sebelum nanti kita berkompetisi lagi. Jadi kita itu lagi berkompetisi di pembuatan SaaS. Gitu. Tapi ya mau gimana ya? Gimana juga kan teman. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk tidak lagi menjual tool software ke market IM. Untuk biarkan tim Shoptik aja lah. Jadi ada ide aku kasih ke tim Shoptik untuk dieksekusi. Aku akan lebih fokus ke SaaS di luar IM gitu. Biar kalau sekarang mungkin baik-baik aja masih ketawa, tapi kalau udah 2-3 proyek kan bisa sakit-sakitan. Bapak aja bikin acara ini kan takut duluan sama bikin tuh. Oke Guru, ini mau dibuka pertanyaan di akhir atau mau sambil jalan dulu? Siapa? Mau sambil jalan apa di akhir aja? Jalan aja. Sambil jalan. Oke, mungkin ada yang mau tanya? Kalau di, silakan. Coba Audi, silakan. Teman-teman, mumpung Audi di sini. Oke, berarti lanjut. Yang kedua, mungkin harus lengkap dulu. Ya, sebetulnya tidak sesingkat tadi tentang pemahaman kita di HIP tapi akan menjadi sebuah pintu pembuka untuk kita lebih mempelajari dan aware bahwa audien itu bukan tentang apa-apa, tapi tentang perilaku. Nextnya adalah tentang behavior platform. Kita saat saat di depan laptop atau komputer, kita kan saat beriklan atau melapak, kita kan langsung dihadapkan dengan platform yang di marketplace mungkin Shopee, Tokopedia, Lazada, yang lainnya, yang di TikTok juga, yang di iklan di Meta juga. Oke. Celoteh yang paling mendasar yang sering banget dikatakan oleh para boncoser itu adalah platformnya sudah tidak bersahabat. Platformnya sudah sadis. Padahal bukan itu poinnya. Poinnya itu adalah tentang kita tidak memahami atau tidak mau memahami behavior baru dari platform. Oke? Kalau misalkan di Meta Ads itu sering banget. Aku punya quote tersendiri tentang periklanan, Pak. Jadi ini, jadi quote-nya itu adalah bahwa ngiklan di Meta hari ini itu jauh lebih mudah dibandingkan tahun depan. Walaupun kenyataannya kita ngerasa kok susah banget ya ngiklan. Padahal itu jauh lebih mudah Pak dibanding tahun depan. Buktinya kita bakal ngomong enakan tahun kemarin ya ngiklan. Padahal tahun kemarin tuh kita ngomong juga beneran enakan tahun kemarin. Artinya sekarang itu versi termudah jika dibandingkan dengan tahun depan. Jadi nikmatin aja Pak. Oke. Aduh, kasih nomor Pak. Nama S.
Minta es dong. Dewasa Pak. Tanya. Maklum Pak di hutan Pak. Nah, saat kita berhadapan dengan platform, entah itu Meta Ads, TikTok Ads, atau Shopee Ads, kita tuh hanya plek gitu aja kan. Perilakunya kayak gitu, ngedashboard, tanpa mempelajari perilaku behavior itu seperti apa. Saat kita meluangkan waktu sedikit aja untuk mempelajari, oh si platform itu perilakunya itu kayak gini. Perilaku behavior kayak gitu, itu adalah hasil dari mereka ngintip perilaku kita. Makanya, zaman aku dulu, itu kan kebiasaan ada bug hunter ya Pak. Ini sebagai konfirmasinya. Bug hunter, mencari celah. Kita kan berperilaku itu. Nah, si platform akan menutup celah-celah itu dari pemantauan mereka terhadap perilaku kita. Artinya, saat kita tidak mau tahu tentang perilaku platform, entah itu platformnya apa aja, ya udah, kita siap-siap diperbudak oleh mereka. Kita siap-siap diperbudak oleh mereka. Kita akan harus siap dimintain terus budget marketing yang tidak pernah ada ujungnya. Budget admin atau apapun, termasuk saat kita ngiklan di Meta. Hal yang pertama aku tekankan ke advertise itu adalah tentang lu harus tahu dulu perilaku platform itu seperti apa. Bukan tentang gampang bikin campaign, anak SD juga bisa diajarin sehari 2 hari. Tapi tentang bagaimana platform itu bekerja, mendistribusikan iklan kita ke audiens, itu sesuatu yang beda. Dan itu adalah perilaku platform. Makanya kita sangat wajib sekali kalau misalkan kita pengen menaklukkan platform, ya kita harus tahu dulu. Sama halnya saat kita, misalkan Ustaz Fahmi pengen nikah lagi nih ya. Misalkan, walaupun kalimat misalkannya itu nggak ada. Ya, ini Pak, kami Pak. Oh iya. Ya. Maka yang akan dia pelajari adalah perilaku istrinya dan perilaku calon istri keduanya. Benar nggak Pak? Bagaimana perilaku istrinya agar diizinin? Bagaimana perilaku cewek yang bakal menjadi istri keduanya biar mau menjadi istri kedua, betul Pak? Gitu. Jadi setelah tahu audiens targetnya, maka dipelajari dulu perilakunya biar goalnya tercapai. Tanpa kita mempelajari perilakunya, behavior dari platformnya, ya udah, kita tuh cuma dapat capeknya aja, ujung-ujungnya boncos. Gitu. Panjang sekali sebetulnya materinya bab ini, tapi karena saya cuma dikasih waktu 60 detik, lagi masih ada sesi buat ngopi. Oke, itu Pak. Jadi, tapi ini bakal menjadi sebuah pintu pembuka lah, untuk bahwa kita harus benar-benar aware untuk tahu behavior platform, bukan hanya sekedar pakai aja. Oke. Dan yang terakhir adalah tentang perilaku kitanya sendiri. Oke. Problemnya itu sering banget ada celotehan satu produk atau satu bisnis yang berkembang atau di-grow di instansi, di badan orang atau orang, tetapi saat sama si B diduplikasi, itu beda hasilnya. Jauh. Kalau versi akhir itu tentang behavior elunya, behavior kitanya. Karena untuk kita ingin sukses, untuk nge-grow, itu bukan tentang cuma ingin aja. Siapa sih yang nggak mau bisnisnya nge-grow? Siapa sih yang nggak mau cuannya bejibun? Tetapi balik lagi, itu hanya sebatas cita-cita dan ingin. Tapi kuncinya adalah di perilaku. Perilaku kita tentang bagaimana beradaptasi, perilaku kita menuntut ilmu, perilaku kita ngebentuk cycle. Itu kan perilakunya. Artinya saat ada waktu buat minum. Oke, artinya kita bukan tentang ingin aja, bukan tentang tekad aja, tapi coba koreksi ke diri sendiri. Kita pengen seperti itu, kita pengen bla bla bla. Perilaku kitanya itu support nggak untuk ke arah sana? Perilaku kitanya udah mau nggak untuk ngikutin perilaku orang yang sudah berhasil sebelumnya? Walaupun itu tidak jadi jaminan, tapi faktor probabilitasnya lebih tinggi. Banyak orang yang
nggak sadar dengan kemampuan sendiri. Oke? Jadi mereka memaksakan diri untuk mengikuti perjalanan bisnis di orang lain, dipaksakan, tapi mereka nggak sadar diri. Nah, saat mereka sadar diri, oh gua kurang ini ya, aku kurang ini, maka obatnya itu adalah perilaku. Aku kurang ilmu nih di bagian ini, maka kita harus mengadaptasikan perilaku kita untuk belajar, untuk ikut WS, untuk bukan bikin ya, beli tool. Beda emang, itu developer sama pembikin memang beda. Jadi kayak gitu. Kita tuh benar-benar harus tahu kelemahan kelebihan kita. Setelah kita tahu kelemahannya, maka perilaku kita yang harus berubah adalah adaptasi agar kelemahan itu kita segera tutupin. Ini jarang banget yang orang sadar bahwa yang sadar tentang perilaku mereka tuh ada yang salah. Mereka itu bahkan nggak tahu apa yang mereka butuhkan, Pak. Karena orang yang paling menyedihkan itu adalah orang yang tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Tapi saat kita tahu bahwa kekurangan kita saat pengen menjalankan bisnis ini apa, maka nextnya itu adalah kita menyesuaikan perilaku atau merubah perilakunya. Nah itu dengan belajar, ikut WS, bikin lagi, beli tool, memperluas jaringan, pertemanan. Udah 3 kali. Gini, aku pengen ngegasin bahwa saat kita beli tool itu tidak ada yang sia-sia. Aku dari 2012, kalau ada tool baru, apapun itu, aku beli. Butuh, nggak butuh, mau dipakai, nggak dipakai, aku beli. Kenapa? Karena dengan aku beli tool itu dan aku pakai, coba-coba, di sana tuh ilmunya banyak, Pak. Ilmunya banyak. Karena saat Ustadz Fahmi bikin Shopee, itu dalam Shopee adalah gabungan akumulasi dari berbagai teknik, strategi, iya kan? Yang dikompres dijadiin sebuah alat untuk membantu atau memudahkan, ya kan? Nah, jadi proses belajar aku itu salah satu yang paling ekstrimnya itu adalah dengan membeli tool lalu mempelajari, oh ternyata gini ya, ada yang kayak gini ya, oh flow-nya itu seperti itu. Jadi nggak usah ragu untuk beli bikin sama Pak, untuk beli something. Untuk beli Shopee karena di sana itu banyak pelajaran, apalagi mau launching Xpilot. Oke, aku yakin saat aku beli Xpilot, oke, walaupun sekarang aku ngiklan di Shopee, yakin bakal banyak pengetahuan dan ilmu baru saat aku ngebuka Xpilot. Aku yakin banget karena Xpilot dibikin itu tidak serta-merta asal bikin aja. Hasil riset, hasil mempelajari perilaku platform, betul? Hasil mempelajari perilaku audien, betul? Hasil mempelajari perilaku member agar gampang pakainya, betul? Jadi behavior diri sendiri, behavior dan behavior audien itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa diabaikan. Oke, terima kasih Pak. Satu lagi Pak, satu ya. Kita itu lebih pertanyaan gini. Kita itu harus mengikuti kemauan platform atau kita mencari bugs dari platform. Oke, terima kasih. Untuk sekarang mungkin kata bug kita exclude ya. Kata bug kita exclude. Ini pertanyaan bulan Oktober 2025 Pak. Yang akhirnya mereset strategi bisnis aku Pak. Karena aku gak mau selamanya diperbudak oleh platform. Gak mau diperbudak oleh platform selamanya. Maka aku harus switch nih, bagaimana aku bisa mengendalikan platform itu. Maka yang saat itu kan masih sebatas teorinya ya. Maka yang aku lakukan adalah benar-benar saat itu mempelajari perilaku platform Pak. Oke? Bocoran kecilnya ya, saat kita menyerahkan diri ke TikTok Shop, saat kita menyerahkan diri ke marketplace, maka saat itu pun kita harus siap untuk dikendalikan oleh mereka. Oke? Mau spend marketing berapapun kita sudah nyiapin, ya itu omong kosong Pak. Kalau misalkan mereka nggak ngasih ya gimana? Oke? Nah, maka pilihannya itu gimana aku bisa mengendalikan mereka, bukan aku yang dikendalikan mereka. Maka yang aku lakukan adalah setelah mempelajari bla 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 itu, bocorannya adalah oke,
saat aku nyerahin begitu aja, maka aku harus siap dikendalikan mereka. Gimnya aku balik. Aku build traffic dari luar, aku build branding dari luar platform itu, dan otomatis audien orang yang terbiasa berbelanja di TikTok Shop dan Shopee itu akan mencari. Saat mereka mencari, platform nggak bisa apa-apa. Itu bocornya, Pak. Keren. Ya, kita beri aplaus dulu buat guru kita, suhu kita, dan tua kita semua. Wah, Udi, yang meriah dong. Ini gak ada yang mau nanya nih, yakin? Karena nama saya Bagas dari Tasik mau ke surga. Amin. Amin. Oh, di mungkin tadi kan softwarenya belum ada atau toolsnya belum ada untuk men-track behavior audience terutama. Apakah saya cuma untuk memvalidasi? Apakah Audi bisa cek itu dari foto produk? Foto audiensnya yang suka follow brand kita? Atau seperti apa cara mengetahui behavior audiens? Padahal kita kan online ya, nggak pernah ketemu orang Batam belinya ke Tasik kan. Mau mungkin ngecek ke Batam resep naon gitu. Nah, bagaimana dari Audi? Oke. Ingin menjadi seorang penjual, maka hal yang pertama kita lakukan itu adalah kita menjadi pembeli dulu. Kita menjadi pembeli dulu. Biar kita bisa merasakan apa sih yang diinginkan oleh pembeli, itu menjadi dasar banget. Aku sering banget bertanya ke tim, lu kalau misalkan kayak gini, gimana flow perilakunya? Oke? Perilaku kita dengan 200 juta orang Indonesia akan tidak jauh beda banget. Oke? Jadi kita menjadi target dulu, baru menjadi pelaku. Jadi target dulu menjadi pelaku, baru kita bisa, itu step pertamanya banget. Nah, yang kedua adalah baru aku tanya semua tim saat aku pengen ngeriset perilaku. Kenapa semua tim? Karena aku sadar, aku cowok. VOV-nya dari seorang lelaki yang sudah berumah tangga. Dengan aku ngumpulin tim dan mempertanyakan, bikin survei kecil-kecilan, aku punya POV dari sudut pandang wanita, dari sudut pandang bapak-bapak, dan dari sudut pandang ibu-ibu. Maka di sana itu diambil titik temu untuk, oh ternyata perilakunya seperti ini. Sama halnya, saat kita lebih naik lagi, data yang terjadi sekarang, yang ada di kantor aku ya, nyaris 30-40% atau lebih, audien yang mendapatkan iklan kita di Soskom, itu mereka memutuskan beli di marketplace, di Shopee. Itu adalah sebuah perilaku. Dan itu menjadi sebuah poin plus banget saat aku menentukan CPR di Meta. Akhirnya datanya menjadi sebuah data omnichannel. Dari perilaku itu aja kita sudah tahu. Perilaku data yang kan pasti ya di kantor ada ya, data spreadsheet yang sumber kayak gitu ya kan. Perilaku yang retur, kayak gitu-gitu aja udah menjadi kebutuhan wajib banget untuk sekarang. Untuk memutuskan next beriklannya itu, kita harus mengeksklud kemana dan memprioritaskan kemana. Oke. Mungkin detailnya nanti aku bikinlah insya Allah toolnya buat nge-tracking behavior. Keluar juga. Jualan juga. Ini gini, aku bocoran banget nih. Ini bocoran Bang, bocoran. Aku tuh bukan full stack development, bukan coder, nggak ngerti coding sama sekali Pak. Tapi sekarang tuh bikin beberapa SAS yang mungkin teman-teman kenal itu ada di bikin.pip, ya kan? Itu murni pakai AI. Aku nggak ngoding sedikit pun, nggak ngoding satu baris pun. Itu murni pakai AI. Tantangan saat aku membuild sistem dengan AI, itu tantangannya ada beberapa. Pertama budget, kredit. Kedua adalah tentang flow strukturnya apa istilahnya, gua nggak ngerti. 200 kredit, ya sekitar berapa juta ya? 4 juta, 5 juta lah, lebih mungkin. Tapi untuk sekarang setelah aku tahu, oh ternyata cara mereka berpikir, cara mereka ngecas, cara mereka mengerjakan proyek aku seperti itu. Kemarin aku tes untuk bikin SAS duplikat gambar manapun menjadi gambar kita
dengan lebih sempurna, itu hanya butuh kredit 20 kredit aja Pak. Artinya cuma sekitar 200 ribuan. Itu sudah menjadi sebuah SaaS yang powerful banget. Itu the power of mempelajari behavior. Itu boleh di-spill nggak? AI-nya apa? Oh enggak Pak, itu untuk internal. Nggak dijual. Kan udah janji Pak, nggak ngejual ke IM lagi, cuma untuk circle orang-orang Kuningan sama tim aja. Nanti pada bikin semua. Ini udah deg-degan, waduh, dia pada cari wow ini pakai apa ini. Lanjut. Udah puas. Terasa. Jadi mau nunggu atau mau bikin? Oke, kita masih ada waktu, masih lumayan nih ya. Masih ada 15 menit ke depan. Ada yang mau tanya lagi nggak? Nih ternyata langsung, wah kita gimana caranya gitu kan ya. Kita nggak ngerti gitu. Nah, ada yang mau nanya lagi nggak? Teman-teman, kalau nggak ada, saya yang nanya. Ya, tadi masih bersinggungan ya sama tadi kita gimana sih lihat ya kan, kita gimana mau tahu. Nah, yang saya rasa kan kita semua orang ini caranya berbeda ya. Sebetulnya waktu saya belajar, waktu Udi belajar, kita pasti beda. Nah, titik samanya itu gimana? Menentukan, oh Seto itu kalau pakai TikTok begini, Mas Mukit kalau pakai TikTok begini, gitu kan. Udi kalau pakai TikTok begini. Nah itu kan harus ada satu titik temu tuh. Mungkin ada rumusan or something buat teman-teman juga bisa, lo ambilnya dari sini nih. Itu mungkin ada kata kuncinya nggak? Mungkin apa gitu. Aku belum punya kata mutiaranya ya Pak ya. Sederhananya gini, aku kasih sampel yang Shopee aja ya. Perilaku orang saat mau beli di Shopee itu pelakunya nyaris flat. Dengan 3 kondisi Pak. Kondisi pertama saat orang masuk ke Shopee itu kondisi pertama saat orang mau beli sesuatu di Shopee, mereka belum tahu mau beli produk mana dengan brand apa, tetapi sudah tahu fungsinya. Maka yang mereka lakukan adalah mengetikkan manfaat atau fungsi di halaman di kolom pencarian. Betul. Lalu setelah itu mereka memilih yang paling menarik banget di pikiran mereka. Oh iya Pak. Nah itu kan sebuah perilaku umum. Dan itu aku udah validasi. Yang ini sampel aja ya, walaupun secara basic banget. Tapi di sana itu banyak pelajaran banget tentang bagaimana kita menentukan harus bikin judul seperti apa, deskripsi seperti apa, biar SEO-nya jalan, karena perilakunya nyatanya seperti itu. Ada selanjutnya adalah orang yang sudah tahu mau beli barangnya apa, ya kan? Itu di step pertama. Di step selanjutnya ada orang yang beli akhirnya membeli kita itu dari similar produk atau relate produk. Oke. Kalau udah ngomongin produk berarti ngomongin platform. Perilaku platform saat produk kita direlatekan atau direkomendasikan di lapangan, di halaman lapang orang, itu kan perilaku platform. Nah, itu kan menjadi PR. Gimana sih perilaku platform biar si produk kita itu ditampilkan di similar, biar orang tadinya mau beli produk A, jadi produk kita itu kan perilaku biar platformnya. Nextnya adalah perilaku orang yang sudah tahu produk kita dari iklan atau dari apa, dari eksternal, lalu memutuskan beli, masuk ke marketplace, akan langsung memasukkan nama brand kita. Itu kan sebuah perilaku yang flat. Mau gimana pun kondisinya, mau siapapun orangnya, perilakunya pasti seperti itu Pak. Makanya tadi aku bilang data di kantor aku itu 30-40% bahkan lebih orang memutuskan beli itu bukan di customer service tapi di marketplace Pak. Itu memutuskannya. Oke. Saya ikut Thank you. Wow, ini saya sebetulnya saya MC berkedok peserta ya, saya catat semua. Oke, jadi di pasar aja. Udah, sebenarnya masih ada waktu ya, tapi kita sambil intermezzo mungkin udah ada pertanyaan lagi atau Sudah cukup kayaknya, Pak. Udah cukup ya.
promosi sudah beres. Oke, Nggak kita ada waktu buat promosi bikin tim. Nanti di luar lapak Wak. mungkin saya sedikit recap ya. Jadi kita tentang behavior audience itu ternyata kita juga harus lihat gimana platform dan gimana kitanya. Dan kita juga ternyata bisa merefleksikan ke audiens itu sendiri. Bahkan nanya istri, nanya karyawan dan segala macam ya, untuk kita tahu gitu ya. Nah, closing statement buat behavior audience di 2026 ini, Wak Udi, sebelum kita tutup, monggo closing statementnya. Dari kasih bocoran harus ada closing statement. Itu dari saya, Wak Udi. Biar Wak Udi agak kaget aja. Soalnya saya di sini kaget, harus pengen bikin yang lain kaget. Mungkin closing statementnya behavior number one, Pak. Ya gitu aja. Oke. Tepuk tangan buat Wak Udi. Behavior number one. Jadi kita harus percaya bahwa behavior audience itu nomor satu ya. Jadi kita bukan cuma sekedar produk market fit-nya katanya. Dan di sini saya mau sapa dulu. Saya turun dulu, nggak enak. Mas Mukir ya. Terima kasih atas waktunya nih. Udah ada hadir di sini guru kita, suhu kita, Mas Mukir. Jadi ada yang ya gimana ya? Waduh, siapa yang nggak kenal Eta Walin, Etos, waduh dan berbagai produknya itu yang udah wow. Saya cuman kemarin itu saya cuman bisa melihat beliau lewat story sahabat saya, Mas Muhammad Iqbal. Dan sekarang saya bisa samping beliau, dari pagi saya bisa ngopi bareng beliau. Ya ini berkat teman-teman semua. Terima kasih Soptik, terima kasih AA Kadu, dan terima kasih buat teman-teman semua. Give applause dulu buat teman-teman semua ya. Oke, ini AA Kadu kemana ya? Belum ngasih sambutan. AA Kadu. Haji. Oke, ini kurang lengkap ya. Mungkin Haji boleh sedikit sepatah dua patah kata Haji untuk tadi kan belum ngasih ya, karena selaku tuan rumah itu saya juga banyak belajar dari kemarin. Monggo give applause buat Haji Arianto. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya kepada rekan-rekan semua, guru-guru saya semua, senior-senior saya semua, terutama digital marketer era 2007. Pasti ketawa tuh kan, era 2005-2007 kan, teman-temannya Bang Zeng di Sportal mungkin kan, apabila ada di sini gitu kan. Sebelumnya perkenalkan, saya Yanto, Imers Tasikmalaya, dan saya sudah boncos 4 tahun untuk membangun kebun durian ini gitu kan. Bukan boncos sebulan 2 bulan, 4 tahun. Ya. Saya boncos bangun kebun durian, jadi ketika rekan-rekan boncos sebulan 2 bulan, tetap semangat. Alhamdulillah mungkin ini hasil dari online shop saya larikan ke kebun sesuai arahan guru saya Mas Mukit waktu 2023 ke Cilacap. Beliau bilang 2023 itu kuasai sumber air, pertanian dan peternakan. Saya sangat terus teringat itu dan akhirnya 2020 sebetulnya udah mulai, tapi baru sedikit dulu itu lahan ini hanya 1000 meter. Yang akhirnya sekarang sudah tertanda sekitar 3000 pohon dengan total luas 30 hektar. Masya Allah, 30 hektar dari 1000 hektar. Ya dari 1000, dari 1000. Tapi bukan berarti dari 1000 hasil dari 1000 bisa beli 30 hektar. Tapi tetap cari duit dan tempat lain dibawa ke sini gitu. Masya Allah, siapa yang nggak kenal Herbal TV ya? Jadi udah kelihatan tuh, Imars ujung-ujungnya nanti kalau mau nanya-nanya soal bikin kebun durian langsung. Ya, untuk saat ini saya hanya melayani konsultasi kebun durian saja. Untuk masalah digital marketing saya angkat tangan. Nanti mungkin rekan-rekan sekalian lebih paham dibanding saya.
Sekian mungkin. Ya, terima kasih Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.